Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Minggu hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Memasuki minggu ketiga di bulan keluarga, kita diajak untuk tetap merasakan sukacita di dalam kehidupan bersama kita di tengah keluarga. Sekalipun dalam suasana atau keadaan yang mungkin membuat kita bosan, jenuh dengan keadaan yang kita alami. Melalui tema Semua untuk Allah, kita hendak mengingat perbuatan dan karya Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan memakai siapapun untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita di dalam pemeliharaannya atas semua ciptaannya. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi.
Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami manusia yang mendapat sepenuhnya rahmat pemeliharaan Tuhan, namun kami seringkali tidak mengutamakan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan yang punya. Ajarlah kami untuk ingat bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan kepada Tuhan saja kami menyembah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dan yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab kami selalu mengingat pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa epiklesis kita
Mari kita bersama bertelut di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur berkesempatan untuk kami kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhanlah yang akan mengurapi kami semua untuk kami dimampukan mengerti akan kebenaran sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan membekali kehidupan kami untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati di dalam setiap keadaan kami masing-masing, Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik. Juga khususnya saudara berada di rumah, itu ada banyak hal ya Tuhan yang bisa mengganggu konsentrasi. Tuhan yang akan pimpin kami masing-masing untuk hati kami sungguh boleh tertuju kepada Tuhan. Dan berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tuhan yang akan mengurapi dan memampukannya. Tuhan yang akan memberikan kepadanya hikmat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian kitab yang akan kita baca. Yang pertama dari kitab Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti dilanjutkan dengan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi.
Demikianlah pembacaan kitab Yesaya dan Injil Matius. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan dua bagian dari Alkitab, dua kitab Matius dan Yesaya. Saudara, dengan dua kitab ini maka muncul di sana suatu tema, yaitu semua untuk Allah. Saudara-saudara, semua yang dimaksud memang adalah apa yang kita ini alami dalam hidup. Semua yang kita miliki, semua tujuan di dalam kepikiran kita, rencana kita. Semua untuk Allah. Saudara bisa membayangkan bagaimana arti semua untuk Allah. Bagaimana kita bisa melakukan semua itu untuk Allah. Keluarga kita untuk Allah, gereja kita untuk Allah, pelayan kita untuk Allah. Maka saudara, ini menjadi hal yang penting sekali, bahwa ketika saudara merenungkan semua untuk Allah, itu berarti kita harus ada tujuan dan ada alasan. Salah alasan, salah juga tujuan. Salah juga kita mempraktekkan bahwa semua ini sudah benarkah bahwa ini adalah untuk Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari ini sesungguhnya dalam firman-Nya Allah memanggil kita untuk mengakui siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, gereja Tuhan, keluarga, hari ini di dalam dan melalui firman Tuhan, kita perlu untuk menghidupi kembali. Menghidupi apa? Tentang tertib kehidupan kita. Tertib kehidupan kita di mana? Di setiap wilayah. Kita pada hari ini memasuki minggu yang ketiga bulan keluarga. Maka bahwa tertib hidup ini penting sekali. Saudara dan saya, supaya semua kehidupan kita itu berkenan kepada Allah. Karena kita ingin melakukannya, bagi semua ini adalah untuk Dia, untuk Tuhan. Maka kita perlu tertib hidup di setiap wilayah kehidupan kita. Dan kita mau bersama-sama belajar supaya di tiap wilayah hidup ini semua benar-benar dapat kita persembahkan kepada Tuhan dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama akan belajar beberapa hal ingin saya sampaikan kepada saudara semua, kepada kita sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, kita perlu untuk mendasari kembali. Dasar ini begitu penting untuk kita. Bahwa dikatakan ketika Yesus di sana ditanya tentang bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar, boleh atau tidak? Saudara-saudara, kita bersama-sama di sana semua tahu ayat ini ayat yang sangat terkenal. Maka di situ jawaban Yesus adalah berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam rangka Tuhan meminta di situ mata uang, maka di sana ada gambar tulisan siapa. Maka saudara, bahwa gambar itu menunjukkan uang sebagai alat untuk bertukar barang atau membeli sesuatu. Itu diselenggarakan oleh suatu pemerintahan. Masyarakat semuanya itu di sana perlu mendukung penyelenggaraan yang sudah baik, di mana suatu negara atau kekaisaran bisa di situ untuk membuat mata uang demi memperlancar orang untuk berdagang, berjual beli dan atau memiliki sesuatu. Maka rakyat ini perlu untuk melihat siapa penyelenggaranya. Maka Yesus mengatakan, gambar siapa di situ? Gambar dan tulisan kaisar, kata mereka. Maka Yesus mengatakan, maka dengan demikian ya bayar pajak. Karena ada yang menyelenggarakan di tempat di mana kita tinggal ini, ada pemerintahan. Tetapi Yesus juga mengingatkan, tapi apa yang wajib kamu berikan kepada Allah,
berikanlah kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, kita tahu siapa yang dimaksud dalam pengertian ini, apa yang dimaksud oleh Tuhan. Maka kita mendapatkan, saudara-saudara, Alkitab kita itu menjelaskan tentang bahwa Allah adalah pencipta. Ya. Allah adalah pencipta. Allah menerangi kehidupan kita. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, saya ingin menjelaskan sedang sebelum kita masuk ke dalam hal berikutnya, bahwa ketika Yesus di situ menjawab bahwa apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar dan Allah, di situ sebenarnya pertanyaannya adalah untuk menjerat Yesus. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Maksudnya apa? Jebakannya di mana? Kalau Yesus menjawab boleh, maka Yesus dipandang sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Maka karena itu orang Yahudi sangat membenci penarik pajak atau pemungut cukai. Yang kedua, kalau Yesus itu menjawab tidak, maka mereka akan memberitahukan kepada para pejabat di daerah itu, ada seorang pemberontak yang melarang masyarakat untuk membayar pajak. Saudaraku yang terkasih, itulah jebakannya. Tetapi bagaimana Yesus? Tadi jawabannya saudara, silahkan bayar kepada pajak apa yang wajib. Lihat di mata uang itu, gambar siapa? Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan juga kepada Allah. Kenapa saudara? Sekali lagi, kita tahu bahwa inilah dasar kita. Semua memang pantas untuk Allah. Allah mengatasi semuanya. Allah mengatasi pemerintah-pemerintah. Karena itu semua ditujukan kepada Dia, Tuhan Allah. Kenapa? Kuncinya adalah Dia pencipta alam dan seisinya. Alkitab kita menjelaskan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dunia dengan segala isinya, manusia diciptakan oleh Tuhan. Kemampuan-kemampuan itulah adalah berkat dari Tuhan. Demikian juga negara, pemimpinnya. Semua adalah sebenarnya betapa bergantungnya dari Dia, Sang Pencipta. Oleh karena itu ada ayat yang menjelaskan hal ini. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Sebab dikatakan dalam Roma 11, saudara, ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu dari Dia. Kita lihat, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, dalam konteks yang memang berbeda, tapi Paulus mau mengingatkan kita bahwa alasan kita untuk melakukan segala sesuatu, bahkan mempersembahkan diri kita, itu adalah karena satu alasan, satu dasar yang tidak boleh keliru, bahwa kita semua ada. Dunia diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu inilah hal yang sungguh sangat penting untuk kita semuanya. Bagaimana kita menerapkan kehidupan di mana semua bagi Tuhan adalah ketika saudara dan saya pegang satu hal, Allah adalah penyelenggara kehidupan kita. Bagian yang kedua, saudara-saudara, bahwa di dalam apa yang kita praktekkan sehari-hari kita itu sebenarnya ada aturan. Aturan itu moral yang mungkin tidak dituliskan, tapi ada aturan hukum. Semua di situ saudara untuk memimpin kita, bahwa kita supaya tertib hidup di tiap-tiap wilayah. Di tengah keluarga tidak ada aturan yang ditulis-tulis, tapi di situ juga ada wilayah kehidupan kita, di mana kita perlu juga tertib untuk hal itu. Saudara, arti kata tertib saya melihat di KBBI, di situ adalah menurut aturan, dengan sepatutnya. Kalau kita ingin tertib maksudnya lakukan yang sepatutnya, menuruti aturan yang ada. Secara moral budaya kita perlu baca budaya apa yang berlangsung. Pelajari supaya kita tidak keliru. Ikuti budaya yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, dikatakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah benar di atas semuanya dari ayat ini. Dan kita lihat segala pemerintahan yang berganti para pemimpinnya, berganti menterinya, itu bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan bekerja di sana.
Nah, oleh karena itu saudara, tertib juga di dalam kita, di dalam sebagai warga negara. Tertib juga kita sebagai warga kecamatan, warga kampung. Siapa RT RW kita? Kesana saudara, kita bersama-sama lakukan tertib hidup kita. Dan saudaraku yang terkasih, tentu saja pada bulan keluarga ini kita perlu juga bagaimana dengan wilayah keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menuntun kita, ayat yang sangat kita kenal. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, di situ ada kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Maksudnya apa? Sebenarnya di dalam praktek itu untuk diterapkan kepada setiap wilayah adalah kepada siapa saja yang dituakan. Karena itu saya sebut tadi di RT, Pak RT kita. Di RW kita, Pak RW kita. Pak Lurah kita dan seterusnya. Maka di situ saudara, ketika saudara tertib hidup kita, mengikuti sebagaimana patutnya, menurut aturannya, di situ kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan di sanalah yang sebenarnya juga turut serta di dalam penyelenggaraan atau di sana bergantinya para pemimpin. Tuhan itu turut ambil bagian. Yang kadang-kadang memang kita mungkin juga merasa, kok bisa ya pemimpinnya itu orang yang seperti itu, yang seperti ini. Baik ataupun tidak baik, pandai maupun biasa, Tuhan mau pakai setiap waktu dan kesempatan itu untuk kita belajar. Belajar dari kebaikan, belajar dari hal yang tidak baik, semua itu bisa menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih, maka di sini kita kembali kepada wilayah keluarga. Orang tua kita, kakek dan nenek kita, bahkan juga kakak kita sebagai adik kepada kakak. Mari kita saudara-saudaraku yang terkasih, supaya bahwa ketika kita bersama dengan kakak kita, kepada orang yang kita tuakan siapapun itu, dalam tertib di wilayah di mana kita tinggal, maka kebaikan itu, peraturan yang kita ikuti, kebudayaan, adat istiadat yang kita ikuti, dan itu memang baik. Kita maka melakukannya itu sudah sama, seolah itu semuanya adalah untuk Tuhan. Kalau kita tidak tertib dalam wilayah kehidupan kita, tidak tertib, kita tidak hormat kepada pemerintah, kepala negara kita, bupati, wali kota kita, kita tidak bisa memberikan yang semuanya untuk Tuhan. Ada cacat-cacatnya, ada ketidakpuasan, maka itu diberikan untuk semua kepada Allah. Kita perlu koreksi, kita perlu memperbaiki, karena itu poin yang kedua ini penting bagi kita. Mari kita tertib dalam hidup di tiap wilayah hidup kita. Karena Tuhan di sana mengingatkan, hei bayar pajak, lihat mata uang itu gambar siapa. Di wilayah ini memang bukan orang Yahudi waktu itu, waktu zaman Yesus. Penguasanya adalah orang Romawi, kekaisarannya Romawi. Tapi tetaplah tertib hidupmu, bayar pajak. Karena itu yang wajib dilakukan kepada Allah, berikan kepada Allah. Di wilayah keluarga demikian, di gereja, di kampung di mana kita berada, mari kita bersama tertib hidup kita, kita perbaiki di tiap wilayah hidup kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ada satu ayat yang penting untuk kita. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini mengingatkan bahwa demikianlah segala hal yang perlu untuk kita buat di dalam motivasi kita adalah bagi Dia. Ketika kita memberikan yang semuanya, kualitas itu adalah untuk Allah yang menyelamatkan kita. Untuk sesama di setiap wilayah tadi, dimanapun keluarga, di kampung kita, di negara kita. Bahkan dimanapun berada, ketika kita barangkali ada di luar sana, bukan di negara kita. Maka ketika kita lakukan itu semuanya seperti untuk Tuhan, maka yang diharapkan seperti Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, kita melakukan yang terbaik. Maka mari saudara, di semua wilayah hidup kita, Allah itu di atas semuanya. Perbuatlah seperti untuk Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa ini terkait dengan pembacaan kita di dalam Yesaya 45. Bagaimana dengan Yesaya 45 ini? Saudara, ada sesuatu hal yang penting untuk saudara dan saya makin kita teguh, bahwa semua yang kita mau buat itu untuk Allah. Saudara, Tuhan itu adalah Allah kita, Allah Yahweh itu berdaulat atas semuanya, atas kepala pemerintah, atas negara. Dan semua itu Dia buat di dalam sebuah rancangan damai sejahtera untuk umat Tuhan. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Kita lihat, perhatikan apa yang ada di dalam Yesaya 45 ini. Beberapa kata yang penting untuk kita semua. Saudara, bahwa ada pemimpin yang namanya Kores. Dia adalah kepala pemerintahan Persia. Dan saudara-saudara, bahwa Kores ini tidak mengenal Allah. Tetapi justru di dalam ayat 4 dan 5 disebutkan 2 kali. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, kata Tuhan. Tetapi Tuhan maksudnya memakai Kores ini untuk menjadi apa? Dalam tanda petik menyelamatkan. Menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan Babilonia. Tuhan pakai. Dikatakan tangan kanannya ku pegang. Tangan kanan Kores ini dipegang oleh Tuhan. Dan untuk apa? Untuk melucuti pemimpin Babilonia. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan. Tuhan berdaulat atas para pemimpin bangsa. Dan itu semuanya adalah mengingatkan kita sekali lagi, apa sekarang yang memang patut untuk kita buat. Bagi kita, untuk dan bagi Tuhan, benar yang dikatakan, di semua wilayah, dimanapun hidup kita berada, persembahkanlah itu bagi Allah. Tiap peristiwa, dan terutama hari ini tentu setiap peristiwa dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, di wilayah namanya keluarga, di mana kita berada bersama-sama. Mari kita ingat, persembahkan itu, buat itu semua untuk Tuhan. Dan kita tahu dari cerita Kores ini, satu hal bahwa tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudaraku, oleh karena itu ketika kita ada di suatu keadaan pandemi COVID-19 ini, maka tentu bersama-sama ini wilayah yang memang barangkali buruk untuk kita tinggal saat ini. Tetapi bahwasanya penerapan apa yang kita buat tetap saja sama. Tuhan menghendaki dalam setiap situasi kita, di ruang wilayah keluarga kita, di tengah situasi yang tidak enak ini, dan kita harus di rumah, buat itu semua bagi Allah. Maka saudara dan saya semua kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu 3 hal ini lagi menjadi bekal kita untuk hidup kita hari ini dan selanjutnya. Saya mengatakan keluarga yang diberkati adalah ketika sekali lagi semua untuk Allah. Yang pertama, kita perlu mendasarinya. Dasarnya adalah Allah adalah asal dari setiap kehidupan di muka bumi ini. Itulah yang menjadikan kita untuk siapa semua kehidupan kita. Yang kedua, mari sekali lagi praktekkan dalam tertib kehidupan. Kita menjalani di tiap wilayah hidup kita dengan ketertiban. Sepatutnya dan sepantasnya kita buatlah yang terbaik. Bahkan dikatakan buatlah semua seperti untuk Tuhan. Karena poin yang pertama tadi, dasarnya adalah Allah lah asal semua kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari saudara, kita perteguh percaya kita. Tuhan berdaulat untuk semua hal. Dia punya rancangan, maka itu tidak heran bahwa Tuhan itu bisa memakai semuanya. Tuhan itu bisa di sana terlibat di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan berdaulat, dan kedaulatannya Tuhan pakai juga demi cinta kasih-Nya untuk setiap kita. Saudara-saudara, sekali lagi mari selamat untuk kita bersama di dalam kita menghayati bulan keluarga. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadikan keluarga kita seperti yang Tuhan mau.
persembahkanlah hidupmu, kehidupan kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan dengan baik. Dengan ketiga hal ini kita terapkan di dalam setiap hidup kita sehari-hari kita. Tuhan memberkati setiap keluarga. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Mawar Saron. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 12 hingga 18 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan, dimanapun saudara-saudara, baik keluarga-keluarga, baik anggota jemaat ataupun simpatisan berada saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu menyertai setiap keluarga. Dan melalui bulan keluarga ini, kiranya setiap jemaat-Mu ini Tuhan dapat memanfaatkannya untuk kami bersama menerapkan kembali panggilan Tuhan sebagai keluarga. Untuk kami memperbaharui setiap komitmen, setiap pelaksanaan dari janji kami, dari kesediaan kami untuk setia kepada Tuhan melalui praktek di dalam hidup bersama di tengah keluarga, baik sebagai suami istri maupun juga orang tua kepada anak dan juga anak kepada orang tua, atau sebagai saudara satu dengan yang lain. Juga di dalam rangka kami sebagai keluarga besar jemaat Tuhan GKI Pastur, biarlah Tuhan kami boleh menyegarkan kembali panggilan kami sebagai jemaat, sebagai gereja yang bersatu sebagai keluarga yang besar ini. Tuhan, kami serahkan pada hari ini juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 12 hingga 18 November. Biarlah di setiap tanggal-tanggal mereka berulang tahun, mereka boleh mengingat kehidupan pemberian Tuhan. Allah menciptakan setiap kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk mengutamakan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara kami. Untuk mereka boleh semakin bersyukur atas kehidupan ini. Dan mereka akan mengisi hari-hari selanjutnya dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa bagi yang lemah dan sakit, yang berusia lanjut. Tuhan yang akan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kepulihan. Tuhan yang akan menolong juga di dalam setiap perjuangan di masa yang tidak mudah ini. Tuhan yang akan memeliharakan setiap kehidupan keluarga masing-masing, terutama mereka mungkin juga yang sedang berkesulitan dalam perekonomian. Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Bapa memberkati juga di dalam setiap aktivitas jemaat Tuhan ini, di dalam setiap kegiatan yang dilakukan dengan online. Tuhan akan pimpin kami setiap waktu dan kesempatan itu menjadi kesempatan kami untuk tetap membina iman kami, bertumbuh dalam iman kami. Dan juga terutama kami dapat senantiasa melayani Tuhan dengan iman yang benar, iman yang bertumbuh untuk memberikan yang terbaik. Bapa, kami serahkan juga untuk setiap pelayan-pelayanan-Mu dimanapun berada. Kami semua yang terlibat juga, walaupun dalam waktu yang tidak mudah kami harus menjaga diri supaya kami sehat bersama sebagai masyarakat.
Tuhan, Engkau juga menyertai setiap pelayanan ini, supaya sungguh melalui apa yang kami buat, kami tetap bersemangat melakukannya, dan semua ditujukan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat sekitar, untuk kami selain diberkati dengan damai sejahtera Tuhan, kami juga boleh terus mentaati protokol kesehatan yang diterapkan untuk dan demi kebaikan bersama. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, para pemimpin bangsa kami. Terlebih ya Tuhan, setelah terjadi demo buruh, terjadi juga berbagai hal, masalah-masalah di mana-mana tempat. Tuhan, Engkau yang akan berikan damai sejahtera-Mu di muka bumi ini, dan terutama di Indonesia di mana kami berada. Kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi, bersama dengan para menterinya. Tuhan akan menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Berdoa juga untuk wakil-wakil rakyat yang di DPR maupun MPR, juga di DPRD. Tuhan akan menyertai mereka untuk tetap senantiasa mereka menjadi wakil rakyat yang baik, yang sungguh boleh senantiasa membawa segala keadaan masyarakatnya untuk mencari selalu peluang maupun jalan keluar. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mereka akan selalu boleh terjawab dan terlayani dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semuanya, dan kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Allah yang berdaulat atas setiap kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah melalui firman-Mu juga kami boleh belajar untuk memberikan semua apa yang Tuhan kehendaki itu adalah kepada Tuhan dengan benar, dengan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Seraya kita memberi persembahan kita, kita angkat pujian bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami atas semua karya kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami dan berkatilah. Berkati setiap umat-Mu yang memberi dengan kerelaan hati. Berkati kehidupan mereka, berkati dalam keseharian setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong gereja-Mu dalam mengelola persembahan syukur ini. Dan kami melakukan semuanya ini hanya untuk dan bagi Allah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk ingat bahwa hidup kita adalah dari Dia dan oleh Dia. Maka marilah kita hidup semua bagi Allah. Kami siap melakukan setiap karya, semua bagi Tuhan. Bumi
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Arahkan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.